Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di toko bangunan RL Material. Hari ini hari Sabtu 28 September 2024. Gitu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada beberapa yang bertanya di kolom komentar itu, berapa modal untuk membuka toko bangunan gitu. Jadi ini sharing-sharing sedikit lagi nggih. Meskipun di video-video sebelumnya itu sebenarnya saya sudah pernah bahas juga, dan sudah ada beberapa itu yang sudah saya jawab di kolom komentar, tapi masih ada yang bertanya, mungkin nggak lihat atau nggak baca nggih. Jadi membuka toko bangunan itu terserah kita sih berapa modalnya, modal awalnya gitu. Karena mau tokonya kecil atau besar itu tergantung kita kan. Modal kecil pun bisa, tapi kalau dituruti sebanyak apapun toko bangunan itu juga kurang gitu ya. Kalau dituruti gitu. Misalkan sudah ada tokonya, tinggal ngisi barangnya, sudah ada kendaraannya gitu ya. Kalau toko bangunan material gitu ya, sudah ada materialnya juga kayak bata ringan, semen yang berat-berat yang butuh pengiriman, itu modalnya akan lebih besar, karena nanti harus punya kendaraan, punya karyawan yang bisa nyopir ya, bisa nyetir gitu. Terus stoknya juga kalau lengkap ada yang material berat-berat, bata merah, pasir, batu koral gitu ya, semen gitu, modalnya akan lebih besar gitu. Saya pernah bahas di video sebelumnya itu, memulai toko bangunan dengan modal minim tuh. Minimnya berapa gitu, terserah kita. Kadang kita itu kalau nurutin mau sebanyak apapun akan kurang, ratusan juta pun masih kurang lagi gitu nggih. Kalau mau lengkap gitu, mau peralatan tukang dilengkapi, aksesorisnya dilengkapi gitu kan, kayak seperti depo gitu nggih. Kayak depo itu yang sudah besar itu, supermarket bahan bangunan itu kan berapa itu modalnya juga banyak ya. Kalau sekedar untuk karena kita mau memulai, misalkan punya tempat di pinggir jalan, mau memulai toko bangunan gitu ya, mungkin awalnya bisa dimulai dengan peralatan tukang yang sering dicari gitu, itu bisa lebih sedikit modalnya, itu relatif modalnya ya. Waktu itu kalau saya sekitar 80 jutaan. Waktu itu sudah ada toko, tapi toko sudah ready, kendaraan sudah ada waktu itu ya. Jadi sekitar 80 juta. Itu pun nggak saya belanjakan semua, sebagian saya sisihkan untuk kebutuhan mendadak tak terduga. Misalkan penjualan sepi, kita harus bayar ke sales gitu nggih. Penjualan sepi, barangnya masih banyak, sudah jatuh tempo gitu ya, tagihan di sales itu untuk persediaan itu. Dan operasional toko, karena saya kan materialnya juga ada yang berat-berat, bata ringan, bata merah, semen, perekat, pasir, batu koral. Jadi membutuhkan kendaraan minimal pickup sama pak sopirnya. Untuk operasionalnya lumayan besar. Kalau
teman-teman mau yang tanpa karyawan bisa, gitu tadi, minim modal dan tanpa karyawan, jadi kita bisa menekan biaya operasionalnya. Jadi kita nggak usah bayar karyawan. Misalkan kita kan kalau barang-barang yang kecil-kecil itu tanpa pengiriman ya, tanpa pengiriman. Misalkan untuk alat pertukangan atau aksesorisnya, misalkan kayak engsel, handle pintu, atau apalagi gergaji, palu gitu ya kan, tanpa pengiriman. Mungkin dilengkapi dengan sedikit cat gitu ya, cat tembok, nggak usah banyak-banyak dulu, itu bisa lebih sedikit gitu, nggak usah banyak-banyak dulu nanti, karena ada sales juga. Lama-lama kalau kita mas-mas sales sudah tahu kita membuka toko bangunan, mas-mas sales akan datang sendiri ke toko kita, dan nanti kita itu ditawari tempo gitu ya, biasanya 1 bulan gitu. Nah itu bisa meminim modal. Kalau mau lengkap, semuanya lengkap ya, mau berapa ratus juta pun, mau berapa M pun ya habis gitu guys. Kalau mau membuka, misalkan ada kesempatan, peluang, atau kesempatannya bagus, peluangnya bagus di daerah teman-teman semua, belum ada toko bangunan, mau buka aja dulu dari yang kecil gitu ya. Karena biasanya itu orang memulai usaha dengan modal dengan seadanya itu biasanya, kalau apa, telaten ya gitu, kalau telaten gitu, ditelateni gitu, biasanya bertahan dan akan berkembang semakin besar gitu ya. Karena kalau dipaksakan, sebenarnya saya itu kenapa nggih, awalnya buka toko bangunan itu karena suami itu diproyek gitu, karena suami itu diproyek, jadi apa nggih, minimal barang yang di toko itu, dulu awal buka toko itu karena pertimbangan suami apa, kerjaannya itu di proyek gitu ya, jadi minimal bisa untuk supply material untuk proyeknya gitu, untuk kerjaannya gitu ya. Proyeknya proyek pribadi gitu teman-teman ya, proyek pribadi gitu. Karena toko juga sudah ada, tempat juga sudah ada, tapi namanya apa, takdir nggak ada yang tahu ya, apa, rezeki juga nggak ada yang tahu. Apa, tiba-tiba COVID, tokonya sepi gitu ya, tokonya sepi dan nggak ada kerjaan, suami nggak ada kerjaan, jadinya kan sepi gitu nggih. Tapi nggih, kita tetap berusaha demi orang-orang yang ikut kita, yang ikut kerja dengan kita, yang membantu kita itu, gimana caranya biar masih punya pekerjaan. Karena cari kerja itu lumayan susah, dan kebetulan karyawan yang ikut di toko saya itu alhamdulillah, ibaratnya itu kalau suami istri itu ada istri idaman, suami idaman. Nah ini kalau di bidang pekerjaan itu karyawan idaman, namanya Pak Toto, itu karyawan idaman. Dia itu apa ya, Pak Toto ini orangnya inisiatif, rajin, nggak pernah ngeluh, pokoknya wis terbaik lah, karyawan idaman. Bisa dibayangkan lah ya, kalau misalkan istri idaman, suami idaman yang gimana, ini karyawan idaman gitu. Loyal, orangnya loyal sekali. Saya mintain tolong apa aja nggak pernah protes, nggak pernah ngeluh. Alhamdulillah, awet ikut saya. Mudah-mudahan nanti sampai seterusnya dicocokkan ya dalam urusan pekerjaan dengan Pak Toto gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, membuka toko bangunan itu
kalau dituruti seberapapun ya kurang. Sebanyak apapun, mau 200 juta mau 300 juta pasti habis kalau dituruti memang. Dan tidak bisa saya pungkiri, membuka toko bangunan itu modalnya nggak sedikit, sesedikitnya misalkan 500.000 gitu nggak bisa ya, pasti puluhan juta gitu sesedikitnya, seminimnya gitu, tapi bisa diminimalisir nggak sampai ratusan juta gitu. Buktinya saya aja 80 juta bisa, mungkin bisa disiasati lagi, bisa diperkecil lagi jadi 50 juta bisa, tanpa material-material yang besar-besar, tanpa membutuhkan karyawan, bisa kita jaga sendiri. Mungkin harusnya dulu saya gitu ya, karena nggak memikirkan nggak pikiran rencananya nggak, pokoknya wes asal buka karena suami itu di proyek gitu. Mungkin kalau sekarang saya di posisi yang mau buka toko bangunan, kalau sudah tahu video ini, saya akan buka toko bangunan yang tanpa karyawan. Kita ini aja, jual yang kecil-kecil aja, kuas gitu ya, cat yang kecil-kecil, cat gitu aja lah, cat tembok gitu ya, cat besi gitu ya, yang kecil-kecil gitu, yang tanpa pengiriman, tanpa armada, peralatan tukang gitu ya, aksesoris gitu aja sih. Kalau ini modalnya mungkin minim ya, karena ternyata 80 juta itu meskipun nggak saya belanjakan semua itu, untuk 2 tahun itu nggak cukup untuk dana cadangan ya, karena ada kalanya kayak seperti kemarin itu, berbulan-bulan itu toko benar-benar sepi, nggak ada pemasukan. Ada pemasukan sehari itu kadang 1 nota 2 nota, itu pun sedikit ya. Iya, 1 nota kalau misalkan 1 juta 2 juta gitu lumayan, itu cuman berapa ribu gitu, 30.000, nggak sampai 50.000 1 nota itu. Kadang kalau semen kiloan kan cuman murah, nggak sampai 2.000. Nah itu teman-teman, untuk cadangan beberapa bulan kalau toko benar-benar sepi itu ya. Jadi nggak bisa dipungkiri, memang toko bangunan kalau material itu, kalau lengkap itu modalnya nggak bisa sedikit, bisa diminim kalau itu tadi yang saya bilang, kita nggak usah karyawan aja, nggak habis di biaya karyawan. Karena saya hitung-hitung itu habis di operasional, banyak yang di operasionalnya itu lumayan besar, operasional termasuk gaji karyawan itu ya, itu termasuk besar teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang mau buka toko bangunan dengan modal yang minim gitu ya, yang tenang, nggak usah gaji karyawan, nggak perlu untuk beli armada yang besar, nggak perlu beli pick up, nggak perlu pengantaran, nggak perlu delivery order gitu ya. Ya itu, kita jualan, buka toko bangunan yang barangnya tanpa pengiriman gitu, mungkin bisa menjadi ide, inspirasi buat teman-teman semua yang tanya berapa modalnya itu. Modalnya itu nggak patokan berapa, mau 100 juta juga habis. Kalau mau diminimkan mungkin 20 juta mungkin cukup, sudah banyak, sudah bermacam-macam paku dan peralatan tukang gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya hari ini. Mungkin besok kalau ada ide lagi, mau cerita apa lagi, mau sharing lagi, saya bikin video lagi. Karena bikin video itu mau cerita apa itu kalau nggak kepikiran apa gitu, nggak bisa. Mau cerita apa yang bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Atau kadang saya tuh bikin video itu karena terinspirasi, karena mau menjawab pertanyaan di kolom komentar dari teman-teman ya. Terima kasih yang sudah komen semuanya, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya ya, dilancarkan usahanya juga. Yang mau membuka toko bangunan,
semoga bisa segera tercapai. Sekian dulu dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.